Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab masuk surga. Rezeki banyak dan barokah. Yang kita doakan rezeki akeh. Iya, matur sangat. Alhamdulillah saya doakan bismillahirrahmanirrahim. Saya kita hormati Bapak Paktu Dinas Koperasi beserta jajarannya, Bu Sekretaris, beserta jajarannya lengkap. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Koperasi. Mas Rizal beserta jajarannya, yang senior, Habib Baru. Sebelumnya siapa? Yang satunya lagi? Asyik mana? Enggak dia. Terima kasih semuanya dari perbankan, support timnya luar biasa. Dari Bank Jatim, mana Bank Jatim? Oke, ada Bank Mandiri dari Bank Mandiri. Terus kemudian, di sana ada Bank Mandiri. Kemudian dari Bank UMKM, Bank UMKM Pojok Jawa Timur, Gadir. Terus kemudian Bank BRI, ada BRI, oh ya BRI. BNI, mana BNI? Oh BNI, pakai sangat. Harus baca satu-satu soalnya dia. Udah supporter nggak di absen nih. BP Raja Ladan mana? Buat pojok dengan dia. Terus kemudian mana lagi? Yang belum? Mana yang belum? BSI, mana BSI? Oh ya, di belakang. Iya, terima kasih. Kampus Musendok mana? Universitas Musendok. Oh iya, matur. Polisi Jember. Mana lagi? Pak Cuk. Ibu pelaku UMKM pada lanjut yang sangat saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayahnya sehingga kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, patut kita sendiri dengan catatan alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang alhamdulillah menunjuk untuk semuanya sehingga kita bisa berada mana yang hak dan insya Allah semua yang hadir di pengajian hari ini dihadirkan nanti mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Semoga juga yang rezekinya agak seret, semoga mulai hari ini dan seterusnya rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT. Sing belum punya jodoh di Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari istimewa. Ulang tahun ketiga UMKM. Saya masih ingat kalau kita ngopi, judulnya ngopi baik. Tapi saat itu momentumnya di pidato saya waktu itu bahwa tanggal 23 ini kita jadikan hari ulang tahunnya UMKM. Tepuk tangan dulu. Biar semua yang kita kerjakan kita bisa evaluasi, kita review bagaimana perkembangannya ke depan seperti apa, planning yang agak jauh UMKM seperti apa. Dan juga terima kasih Hikmi, memang UMKM Nganjuk ini luar biasa betul. Saya biasanya saya tidak mau suguhan bupati atau di instansi pemerintahan itu diberikan di toko-toko besar, apalagi di luar kota. Harus dari UMKM.
Ini harus jelas keperpihakannya. Mesti katakan pada tamu-tamu saya, kalau dirasa makanannya ada yang kurang enak, tapi itu saya bantu orang-orang. Kadang-kadang udah membantu sebenarnya pangalan waktu ngomos. Kamu saya tuh ngomos untuk dia terus brodol. Ya, memang ini penting, kita evaluasi. Sehingga tamu-tamu katakanlah di tempat saya itu sekali biasanya juga lebih senior, jangan anak-anak, maka ya yang apa, yang agak empuk matos ya juga teman-teman sehingga apa, jadi pas dengan punya produk-produk apa habis tiap bulan harus diganti, kedua minggu harus diganti. Ya, silakan siapa yang mengisi biar nanti dibeli oleh pemerintah. Kenapa? Benar bisa biasa mungkin teman-teman HIPMI yang paling penting dalam usaha itu apa? Pasar. UMKM punya produksi yang bagus, tidak kalah dengan yang lain. Saya pernah pengalaman di Singapura beli tas made in Singapura. Nah, dulu setelah itu saya jalan-jalan ke Tanjung waktu itu. Nangkono terus nangkono hampir 6 juta. Hanya ditambah yang namanya made in Singapura. Itu Indonesia barangnya dari tanggungannya hanya dikasih T-nya, mungkin tidak dorongan untuk HIPMI muda-muda ini yang saya yakin pinter cari pasar biar ibu-ibu pelaku UMKM lanjut produk sebanyak-banyaknya di labeling seperti apa, tetap seperti yang ada, atau mungkin ada packaging baru yang nanti silakan. Karena sekarang kalau hanya jualan offline seperti ini bisa dihitung berapa omsetnya. Tapi kalau mungkin di TikTok atau mungkin di mana short video atau mungkin di IG atau apa, pasar itu sekarang unlimited. Betul-betul. Maka yang kita butuhkan teman-teman ini tidak harus pintar memproduksi, tidak apa-apa. Justru yang untungnya banyak itu adalah apa? Marketernya di sini. Ini yang dia ini masuk. Sekarang ini eranya harus kita kembangkan kolaborasi. Iya. Tidak boleh merasa ada yang merasa pintar, merasa hebat, merasa berpengaruh. Meskipun saya bupatinya, saya tidak boleh merasa pintar, berpengaruh, merasa hebat, tidak boleh. Karena apa? Semua berkat kolaborasi. Ini yang harus begitu pula. Misalnya Bapak Ibu pelaku UMKM yang sering kadang-kadang lupa, katakanlah dari memang kalau jualan langsung banyak jualan komoditi, itu komoditas istilahnya. Kalau yang dijual komoditas berarti memang tidak bisa untung tinggi. Sama air mereknya misalnya apa sekarang yang paling mahal apa mereknya? Kilo berapa? Kilo, Aqua, apalagi tapi nanti ada Nuceles, apalagi yang paling mahal apa? Yang orang dari biasanya seleranya tinggi, jadi seleranya orang mahal dia. Apa? Minuman air putih apa yang mahal? Air berapa satu? Berapa? 40 segitu yang besar. Air mereknya beda, sama-sama air, harganya sama. Minum kopi di Jalan Anyar ini 3.000, nih betul, mungkin 3.000. Kok nanggone
hotel bintang 5 bos. Berapa? Bisa sampai 150. Oh ini kopinya. Maka ini pentingnya apa? Kolaborasi. Gak oleh meri rezeki koncon. Masuk dari ini saya tugasi saya tugasi Mas Rizal, Mas kawan-kawan wis gak sah fokus gawe produk, tapi bagaimana fokusnya adalah menjual dan menjual. Cari pabrik obat dari gawe. Setuju Bu? Ada yang dijual offline nggak apa-apa. Ini kan untuk komunitas di Nganjuk sendiri. Kenapa? Setiap kota itu punya. Setiap kota itu masih ada UMKM. Nggak ada yang nggak ada UMKM. Kadang-kadang jenis makanan juga bersinergi. Maka Pak, kalau berusaha tentunya seperti yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi memang betul. Jawa Timur itu berasal dari UMKM. Seluruh Indonesia juga begitu. Di Nganjuk juga kalau di Nganjuk sektor pertanian yang banyak memberikan kontribusi untuk BDRD. Maka ayo kita sebagai modal nggak berani optimis pakai duitnya orang lain. Kadang-kadang harus berani utang. Utangku adalah semangatku. Jangan banyak UMKM. Ada yang setahun hanya 3%. Udah berani untuk usaha. Kalau untuk usaha harus utang, harus. Kebetulan basic saya juga orang finance, saya juga orang marketing. Dengan dua hal. Satu apa? Usaha. Kalau usaha utang, usaha kalau berarti dewi nggak mungkin. Karena apa? Nilainya, value-nya semakin potong. Kalau bisa setiap tahun memberikan bunga 3%, saya yakin juga sangat menguntungkan. Yang kedua apa? Untuk investasi. Beli rumah, ojo cash. Beli tanah, ojo cash. Karena apa? Tanah, rumah semakin lama semakin mahal harganya. Dan tidak boleh konsumsi ini. Tuku motor kredit ya mau, di mobil kredit ya mau. Kenapa? Nilai mobil itu 5 tahun sudah jauh. Dari 300 bisa dengan beli bisa sampai hanya 150. Bunga ini berapa? Ini hitungan ekonomi. Saya lagi beli baju, yojo, utang. Utang disarankan lagi satu untuk usaha masuk ke dalam UMKM, maka dengan mari ini didatangi sing mulai paling murah. Iya. Yang kedua untuk investasi, silakan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bareng-bareng gotong royong, kolaborasi. Pak Hipmi yang mungkin mohon maaf perlu apa? Asuransi kampus monggo. Mahasiswanya juga sinau tok Pak. Kenapa? Sinau itu yang menilai nanti. Tapi sinau tapi juga praktek-praktek yang seperti ini adalah belajar kehidupan. Itu lebih penting pengalaman saya. Saya juga senang sekolah soalnya.
Maka ini pentingnya semua harus yuk bareng-bareng. Karena apa? Bukan miliknya bupati, tapi milik panjenengan semuanya. Maka dari itu, ayo saatnya kita bareng-bareng kolaborasi. Kompetensinya masing-masing, ayo Bapak. Yang paling penting, Bapak Ibu harus gerakan. Mungkin nanti monggo Pak Cu pada gerakan membela membeli produk-produk UMKM. Gerakan belajar ke pasar misalnya. Ini ekonomi kerakyatan itu bagus. Sekarang alhamdulillah 3 bulan yang lalu lanjut agak harga gabah jatuh. Jadi kita turun langsung bisa 6.500. Sekarang sampai 7,3. Tertawanya lebar. Nah, sekarang juga begitu. UMKM bagaimana? Ayo, memang harus gerakan membeli kan. Besok minggu saya punya agenda bersama. Itu apa? Soekarno Rans 2025. Alhamdulillah yang ikut yang mendaftar hari Minggu yang lalu sudah kurang lebih 15.000. 5.000 berbayar, yang 10.000 gratis. Maka ini monggo nanti diajak bareng-bareng dari tuan rumah, bareng-bareng UMKM silahkan jualan. Ini gerakan ekonomi tidak sekedar ayo gerak, harus action langsung. Sehingga betul-betul ekonomi nanti betul-betul bergulir. Silahkan jualan apapun misalnya. Mimpi kami betul-betul kami juga UMKM kita juga luncur kita launching rumah sangat sederhana 1088 rumah. Alhamdulillah UMKM juga banyak yang beli di situ. Senang. Ya, tepuk tangan dulu semangat. Dengan ikutkan misalnya itu nanti bareng-bareng harusnya kan pengusaha. UMKM kan sebenarnya kan pengusaha. Sehingga apa? Pengusaha harus mental betul-betul tangguh. Hindari orang-orang yang bermasalah. Ciri orang bermasalah itu 4. Satu apa? Orangnya egois. Nggak boleh UMKM egois ya. Jalan ya. Cara menyampaikan apapun nggak seluruh menyenangkan. Musuh satu terlalu banyak. Kawan 1 juta masih kurang. Maka carilah kawan sebanyak-banyaknya. Tentang hikmi. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Nggak pernah salah atau apa? Pak, mohon maaf. Iya, berani. Gentle misalnya seperti itu. Yang kedua biasanya orang bermasalah itu apa? Orang kalau misalnya makan sendiri, nggak tahu terakhir koncong bermasalah. Pokoknya itu kok yang dia tuh. Ada yang pemana dewe, nggak tahu terakhir koncong. Ada orangnya. Banyak. Makanya ini penting. Nah, dijak iuran yang ketiga. Ayo. Iuran apa misalnya? Alasan. Oh, no alasannya. Sudah. Akhir bulan. Yang keempat, orang masalah itu ciri-cirinya apa? Orangnya selalu mengeluh.
Agar saya orang pendopo mau pegang rasa-rasa. Ayo dodolan apa? Sulit. Terus isinya bahasa-bahasa yang negatif. Kalau ketemu kotor ya sahabat. Makanya kalau jangan ketemu dengan orang-orang seperti itu, jauhi orang-orang seperti itu. Energinya energi negatif, gak akan maju orang-orang seperti itu. Kalau perlu dilaksanakan, Bu, segera mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa saja. Inilah pesan kata. Loh, ini penting. Sahabat, nanti ini orang dengan semuanya termasuk saya, gak ada orang yang tidak punya masalah. Semua pasti masalah, meskipun masalahnya beda-beda. Apalagi UMKM kok sambat lain. Betul. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya berpikir positif. Ayo tidak lama siapa tahu dari juara. Oke, siap. Setuju, ayo. Insya Allah berhasil, yakin berhasil. Bahasa-bahasa positif selalu dibutuhkan oleh UMKM. Sama, pegawai bangga, berarti sahabatnya kalau saya jadi kepala bangga ya, sahabatnya. Baik, memang tidak boleh, karena itu bagian dari ciri-ciri orang bermasalah. Kalau di Pemda saya tidak sampaikan seperti itu. Kok ketemu koncornya Mas, Bu, Pak, kok sahabatan bebek dong, kancing kan kamar mandi. Mungkin itu virus. Mesti banyak baru. Saya mau sambat, ketemu mau sambat, ditambahi sambat ini, mau papat sambat kabel. Lu aku ngomong. Masalah itu saya ini susah. Wes. Mau papat negeri ke sini kebul kalau alun-alun. Karena apa kembali lagi? Maka dilanjut untuk menghindari 4 hal. Setuju? Setuju? Maka tidak boleh. Boleh di blojo bojone 1.500 alhamdulillah. Kok sesuk gak di blojo juga alhamdulillah. Ada masalah belum? Ini penting. Untuk apa? Kalau suatu saat suaminya ada masalah misalnya, karena PPM rata-rata ibu-ibu yang baru. Kalau suaminya ada masalah atau apa namanya usaha, kadang-kadang ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Terus doakan, berikan semangat. Jadi kan begitu, kalau mungkin ada temannya lagi jatuh, beri semangat. Ojo malah ditinggalkan. Teman sejati bisa kita lihat tatkala kita susah. Siapa yang mendekat? Disitulah teman sejati. Nah, mau sukses, kabeh pengennya mendekat biasa. Iya. Saya terkenal dari bupati yang periode yang lalu, wakil bupati, makai mendekat. Begitu saya beri 1 tahun, mau SMS tahun. Iya betul. Tapi saya juga siapkan mental. Ya, jangan pernah melupakan orang-orang pas waktu Anda sulit-sulitnya, pas Anda di bawah-bawahnya, ada yang mengulurkan tangannya. Itulah teman atau saudara yang setia bergerak. Tapi tatkala Anda sukses, biasanya malah banyak orang yang mengaku-ngaku saudara, mengaku-ngaku pokek dan seterusnya. Tujuannya dekat. Itu kadang-kadang saudara palsu. Iya, yang sejati itu ya tatkala Anda susah. Maka dari itu saya berharap namanya usaha itu ada yang berhasil,
ada yang sedang, ada yang tolong. Kalau ternyata jenengan bagian dari yang bawah, misalnya rezekinya, maka yang atas berilah semangat, berilah motivasi sehingga bisa seperti jenengan. Terus sampai biasanya ibu-ibu itu ya gampang iri, oh ya bilang ibu mungkin sudah lagi hal yang itu hilangkan. Saatnya sekarang membangun sejahtera bersama dan membuat sejahtera bersama, sama-sama sejahtera. Maka UMKM semuanya berhasil, yuk semuanya berhasil. Setuju? Sepakat ya? Jadi nggak boleh ibu-ibu merasani kotor, merasani wong liya. Kalau terdengar kok merasani, diingno bu, boten asal persolekan marhen. Kalau saya manggil saya Pak Bupati, kan marhen malah lebih enak. Saya mulai lebih happy. Apa udah bercowi kiai segunung kan marhen kata Usman, enak. Di jalan, di mana, di sini, kan marhen, lebih familiar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat lanjut, baik di Nganjuk. Orang tua nggak pernah sekolah. Saya punya kakak perempuan, cuma 3 Nganjuk, masih ada sekarang. 3 perempuan alhamdulillah tidak ada yang sekolah. Kok jangan untuk sekolah, untuk makan saja susah. Maka saya marhen kecil, sejak kecil pokoknya saya mau dosen di sini. Kalau sukses itu, kalau apa kira sukses tak itu sih. Rata-rata kesimpulannya begini. Bahkan kesuksesan itu harus dibarengi dengan kerja keras. Ternyata nggak ada orang sukses itu kerjanya nyantai, maka kerjanya keras dan lebih keras. Maka harapan saya, Bapak Ibu, jadilah UMKM yang tangguh dan bekerja keras betul, sehingga jenengan menjadi barometer UMKM di seluruh Indonesia untuk Kabupaten Nganjuk ini. Maka sekali lagi, kata kuncinya apa? Kerja keras, dan keras. Insya Allah dengan UMKM di Nganjuk akan maju semuanya. Dan saya juga tidak bermimpi sejak dulu kok bisa jadi bupati dengan mimpi. Karena apa? Itu lagi kuliah di Surabaya naik sepeda engkol 20 kilo, mulai dari Bindung ke Ketintak dan sedikit pula balik sepeda engkol. Pokoknya nggak pernah malu, nggak pernah apa ya istilahnya malu, selalu semangat. Gusti Allah benar. Maka dari itu kerja keras, hasilnya serahkan pada Yang Kuasa. Insya Allah spiritual sama usaha akan jadi satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.